Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2856, Pertempuran antara Naga dan Phoenix. Dunia pedang tidak memiliki banyak hubungan dengan dunia tikus, dunia serangga, dunia semut, dan dunia lainnya. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah makhluk hidup di alam semesta menengah. Pada saat itu, mereka seharusnya bergabung untuk menghadapi Luo Jun yang merupakan salah satu dari 10 iblis jahat yang hebat. Ketika Lin Sunzhen memikirkan apa yang dikatakan Luo Jun kepadanya dan nama keluarganya, dia tidak bisa tidak memikirkan hal lain dan tidak bisa lagi menyerangnya. Tentu saja, Su Zimo juga tidak akan menyerang Luo Jun. Namun, mereka mewakili dunia pedang. Pada saat itu, semua yang terjadi di Evil Fiend Battlefield berada di bawah pengawasan semua orang di luar. Tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan Luo Jun secara terbuka untuk melawan ahli roh sempurna dari dunia lain. Dengan begitu, orang-orang pasti akan bergosip dan itu akan membawa masalah yang tiada habisnya ke dunia pedang. Bisakah dia menang melawan 3 roh kesempurnaan tertinggi? Lin Sunzhen melihat pertempuran itu dan bertanya dengan lembut. Su Zimo mengerutkan kening dalam diam. Dia percaya bahwa dengan kekuatan tempur Luo Jun, dia seharusnya memiliki peluang 80% untuk menang melawan roh kesempurnaan tertinggi. Namun, sekarang setelah ketiga roh kesempurnaan tertinggi bergabung, Luo Jun berada dalam situasi yang sulit. Satu-satunya kesempatan Luo Jun adalah bahkan roh tertinggi dari dunia serangga, tikus, dan semut tidak akan langsung melepaskan kekuatan suci yang tiada taranya. Kekuatan surgawi yang tiada taranya adalah kartu truf terbesar dari seorang ahli roh yang disempurnakan. Di tempat berbahaya seperti Evil Fiend Battlefield, seseorang harus sangat berhati-hati saat melepaskan kekuatan suci yang tiada taranya. Lebih jauh lagi, dengan bergabungnya 3 roh kesempurnaan tertinggi, mereka bertiga merasa bahwa mereka memiliki keunggulan absolut dan mereka tidak perlu melepaskan kekuatan suci mereka yang tiada taraf. 10 pembudidaya pedang roh dosa yang awalnya berada di sisi Luo Jun melangkah maju satu demi satu dan bertarung bersamanya. Pedang Dao Luo Jun sangat tajam. Itu berbeda dari 9 pedang Dao di dunia pedang. Sebaliknya, ia memahami pedang Dao yang unik. Meskipun Lin Sunzhen mungkin tidak bisa mengetahuinya, Su Zimo pernah menerima ajaran Kaisar Agung Zenith Heaven dan bisa melihat bayangan pedang klasik Zenith Heaven di Dao pedang Luo Jun. Hanya dalam beberapa tarikan napas, medan perang sudah menjadi sangat tragis dengan mayat di mana-mana. Di pihak Luo Jun, dia bertahan melawan serangan ratusan roh sempurna yang dipimpin oleh dunia serangga, tikus, dan semut dengan satu tebasan. Ketika roh kesempurnaan tertinggi dari dunia serangga, tikus, dan semut melihat bahwa klan di belakang mereka telah menderita banyak korban, tekanan terhadap mereka meningkat pesat. Mereka berubah menjadi wujud aslinya dan mengepung serta menggigit Luo Jun dengan gila-gilaan. Pedang Dao Luo Jun kuno dan tidak canggih. Tidak ada gerakan mewah dan dia sering menusuk titik-titik vital dengan pedangnya, memaksa lawannya tidak punya pilihan lain selain bertahan. Bahkan melawan pengepungan 3 roh kesempurnaan tertinggi, Luo Jun masih memiliki keunggulan absolut. Namun, 10 penggarap pedang roh dosa tidak dapat bertahan melawan dampak ratusan roh sempurna dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi, mundur selangkah demi selangkah. Jika Luo Jun ingin melindungi para penggarap pedang roh dosa sebanyak mungkin, dia harus menahan dampak dari roh yang lebih sempurna dan pasti akan terganggu. Seiring berjalannya waktu, roh kesempurnaan tertinggi dari dunia serangga, tikus, dan semut secara bertahap membalikkan keadaan dan mengambil inisiatif. Luka juga muncul di tubuh Luo Jun. Su Zimo sedikit mengernyit. Tentu saja, dia tidak ingin melihat Luo Jun mati di sini. Namun, dia tidak memiliki peluang yang cocok untuk menyerang. Saat itu, fluktuasi kekuatan yang hebat datang dari jauh, tidak kalah dengan pertempuran di sini. Langit di sana terbakar api dan berubah menjadi merah. Grrr, segera setelah itu, raungan naga yang bergema di seluruh dunia terdengar. Itu masih agak muda, tapi masih sangat bermartabat. Perlombaan naga. Jantung Su Zimo berdetak kencang. 10 naga sempurna dari dunia naga memasuki medan perang iblis jahat, dipimpin oleh Long Li. Jika dia tidak salah, Dragon Roar sebelumnya seharusnya dilepaskan oleh Long Li. Terlebih lagi, menilai dari emosi yang ditransmisikan oleh Dragon Roar, Long Li sepertinya telah menghadapi lawan yang sangat kuat. Mata Su Zimo berkedip saat dia membuat rencana. Merenung sejenak, dia berkata, "Mari kita lihat ke sana." Sebelum hukumannya selesai, Su Zimo sudah bergerak dan melaju menuju sumber Dragon Roar.
Lin Sunzhen melirik medan perang di sisi Luo Jun dan mengertakkan gigi juga, mengikuti di belakang Su Zimo. Bahkan tanpa apa yang terjadi di pihak Luo Jun, Su Zimo tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun jika dia tahu bahwa Long Li dalam bahaya di medan perang iblis jahat. Tak lama kemudian, Su Zimo tiba di medan perang lain. Pertarungan di sisi ini adalah tabrakan langsung antara dua dunia super besar. Salah satunya tentu saja adalah dunia naga yang dipimpin oleh Long Li. Di sisi lain, itu dari para Soul Tree World. 10 naga sempurna, Feng hak cipta sempurna, dan Huang sempurna dari kedua belah pihak sedang bertarung. Hal yang paling menarik perhatian adalah pertarungan antara Long Li dan dua sosok para Soul Tree World. Long Li telah mengungkapkan wujud aslinya. Naga surgawi berwarna biru keperakan mengeluarkan raungan naga terus-menerus dan terjerat dengan Feng surgawi dan Huang surgawi. Tubuh Long Li sepertinya diselimuti lapisan es. Saat nafas naganya dimuntahkan, aura dingin yang bisa membekukan ribuan mil menyebar. Tubuh Divine Feng dan Divine Huang terbakar dengan kobaran api saat mereka bertahan melawan nafas Long Li. Satu sisi adalah es dan sisi lainnya adalah api, satu sisi panas dan sisi lainnya dingin. Dua kekuatan ekstrim bertabrakan di medan perang, menyebabkan tanah bergetar dan pasir serta batu beterbangan. Long Li jelas-jelas dirugikan. Terlebih lagi, menilai dari keadaan kedua belah pihak serta medan perang di sekitarnya, sepertinya mereka telah melepaskan kekuatan suci yang tiada taranya. Jika tidak, tidak akan terjadi kehancuran sebesar itu. Tempat itu telah berubah menjadi reruntuhan di bawah tiga roh kesempurnaan tertinggi. Dalam pertempuran itu, Long Li berubah kembali ke bentuk manusianya dan terengah-engah. Dia memegang lencana dunia surga terberkati dan sudah bersiap untuk meninggalkan medan perang iblis jahat. Divine Feng dan Divine Huang di seberangnya berubah kembali menjadi bentuk manusia pada saat yang sama, berdiri berdampingan. Pria itu memiliki rambut pendek berwarna merah menyala yang membumbung ke langit seperti bola api. Dia memiliki mata panjang dan sipit yang melengkung dan memegang tombak merah yang menyala-nyala. Sedangkan untuk wanita di sampingnya, dia juga memiliki rambut merah berbentuk gelombang yang menutupi bahunya dengan santai. Dia memiliki penampilan yang luar biasa dan memegang busur merah menyala di satu tangan dan panah bulu merah menyala di tangan lainnya. Dua roh kesempurnaan tertinggi dari dunia pohon parasol di generasi ini, Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix. Fufu. Pangeran Phoenix terkekeh dan melambaikan tombak bulu Phoenix di tangannya dengan lembut. Long Li, sudah kubilang padamu sejak lama bahwa kamu masih terlalu muda dan tidak cocok untuk datang ke medan perang iblis jahat. Tepat. Putri Phoenix juga tersenyum. Adik perempuan, cepat pulang. Terlalu berbahaya di sini. Wajah Long Li dipenuhi keengganan. Namun, dia juga tahu bahwa mungkin hanya ada satu jalan keluar baginya sekarang karena dia menjadi sasaran mereka berdua, meninggalkan medan perang iblis jahat. Saat itu, sebuah suara terdengar dari jauh. Kalian berdua bekerja sama untuk menindas satu orang, tapi kalian bisa terdengar begitu benar. Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix mengerutkan kening pada saat bersamaan dan berbalik. Tak jauh dari situ, seorang pria dan wanita sedang melaju kencang. Pria itu berambut hitam dan berjubah hijau. Dia memiliki fitur yang bagus dan merupakan orang yang berbicara sebelumnya. Ketika Long Li melihat orang itu, dia senang dan tidak bisa menahan senyum. Dia melambai. Saudara Mo, Suzu. Suzu. Pangeran Phoenix sedikit mengernyit. Jelas, dia juga pernah mendengar nama Su Zimo. Namun, tidak ada rasa takut di wajahnya. Bab 2857, Umpan. Suzu. Pangeran Phoenix berkata, kami berdua selalu bekerja sama untuk melawan musuh. Baik kita melawan satu orang, dua orang, atau bahkan 10 orang, kita berdua akan menghadapinya bersama. Itu benar. Putri Phoenix menambahkan, jika kamu ingin ikut campur dalam masalah ini, kamu dapat bergabung dengan Long Li. Kita hanya berdua saja. Mereka berdua memang tidak mengutarakan omong kosong tentang hal itu. Keduanya telah berkultivasi bersama sejak mereka masih muda dan bersifat telepati. Kombinasi keduanya dan pemahaman diam-diam mereka memungkinkan mereka melepaskan kekuatan tempur yang jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Bahkan jika dua roh kesempurnaan tertinggi bergabung, akan sulit bagi mereka untuk menang melawan mereka. Oh. Su Zimo tersenyum. Saya memiliki hubungan dengan rekan Daois Long Li. Sejak kita bertemu hari ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk merasakan kemampuan Anda. Awalnya, Lin Sunzhen ingin bergabung dengan Su Zimo. Namun,
Su Zimo melirik ke samping dan berkata dengan suara rendah, jaga Long Li nanti. Ada banyak iblis jahat dan roh dosa di dekatnya dan mereka mungkin memanfaatkan situasi ini. Lin Sunzhen menggunakan kesadaran rohnya untuk memindai dan tidak bisa menahan cemberut. Memang, mereka berdua terpikat ke sini oleh keributan itu. Namun, ada juga banyak iblis jahat dan roh dosa yang secara bertahap berkumpul. Mereka bersembunyi di dekatnya dan gelisah, memandang dengan tamak. Jumlah iblis jahat dan roh dosa di sekitarnya meningkat. Di pihak Long Li, hanya ada 10 orang dan mereka semua terluka. Long Li baru saja melepaskan kekuatan sucinya yang tiada taraf dan itu setara dengan kehilangan kepercayaan terbesarnya. Jika dia harus menghadapi serangan dari begitu banyak iblis jahat dan roh dosa, dia mungkin benar-benar menghadapi bahaya. Meninggalkanmu sendirian. Namun, Lin Sunzhen masih mengkhawatirkan Su Zimo. Jika dia melindungi Long Li dan yang lainnya, itu berarti Su Zimo harus menghadapi serangan gabungan Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix sendirian. Di antara roh yang disempurnakan, kombinasi keduanya adalah yang paling sulit untuk dipertahankan. Jangan khawatir, nada suara Su Zimo tegas saat dia mengirimkan transmisi suara, mereka berdua tidak bisa menyakitiku. Ketika Lin Sunzhen mendengar nada santai Su Zimo, dia merasa sedikit lega. Dia mengangguk dan melaju menuju Long Li. Saudara Suzu, berhati-hatilah dengan senjata mereka. Saat itu, pengingat Long Li terdengar di benak Su Zimo. Pangeran Phoenix memiliki fisik dan ki darah yang kuat. Dia menggunakan Phoenix Feather Spear dan pandai dalam pertarungan jarak dekat. Putri Phoenix menggunakan Phoenix Bone Bow dan Phoenix Feather Arrow dan mencari kekurangan dari jauh, menunggu kesempatan untuk menyerang. Su Zimo sedikit mengangguk. Ci. Su Zimo tidak berbasa-basi dengan Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix. Mengangkat tangannya, dia menggunakan pedang jarinya dan menebas 2 pedang pembunuh surga ki ke arah di mana mereka berdua berdiri. Harf. Sebagai roh kesempurnaan tertinggi, Pangeran Phoenix tidak lagi merasa keberatan saat melihat Su Zimo menyerang lebih dulu. Dia berubah menjadi seberkas api dan menyerang Su Zimo. Fiuh. Tombak bulu Phoenix terbakar dengan kobaran api dan merobek udara, menusuk ke arah kepala Su Zimo dengan serangkaian teriakan Phoenix. Su Zimo memasang ekspresi tenang. Saat dia hendak mundur dan menghindar, persepsi rohnya tiba-tiba memperingatkan. Su Zimo melirik dari sudut matanya. Di kejauhan, Putri Phoenix berdiri di udara dan busur tulang Phoenix di tangannya sudah ditarik sepenuhnya. Phoenix Feather Arrow sudah ada di talinya dan ditujukan ke Su Zimo. Tepatnya, Putri Phoenix telah menentukan rute pelarian Su Zimo. Jika anak panah itu ditembakkan, itu akan menutup jalan keluarnya. Keduanya memang telepati. Sungguh mengagumkan bahwa mereka dapat bekerja sama sejauh ini. Sebuah pemikiran terlintas di benak Su Zimo. Namun, gerakannya tidak berubah. Dia masih mundur dan menghindari ujung paling tajam dari tombak bulu Phoenix. Astaga, api merah merobek kehampaan dan meninggalkan bekas luka bakar di udara. Putri Phoenix tidak akan melewatkan kesempatan ini. Phoenix Feather Arrow telah mengunci rute pelarian Su Zimo. Selama Su Zimo mundur, dia pasti akan bertabrakan dengan Phoenix Feather Arrow miliknya. Kerja sama keduanya sudah lama meresap ke dalam tulang mereka. Faktanya, tidak diperlukan komunikasi apapun, seolah-olah mereka dilahirkan dengan komunikasi tersebut dan berbagi tubuh yang sama. Su Zimo masih mundur. Namun, setelah menghindari ujung paling tajam dari tombak bulu Phoenix, dia mengulurkan telapak tangannya dan memotong sisi tombak bulu Phoenix dengan lembut. Su Zimo tidak menggunakan ki darahnya untuk serangan telapak tangan itu dan hanya menggunakan 50% kekuatannya. Namun, itu cukup untuk mengubah lintasan asli tombak bulu Phoenix. Tombak bulu Phoenix bergetar dan sedikit menyimpang, menebas sisi Su Zimo. Pada saat yang sama, api dari Phoenix Feather Arrow tiba dan mengenai ujung Phoenix Feather Spear secara langsung, sangat akurat. Dentang, tombak bulu Phoenix dan panah bulu Phoenix, 2 harta karun roh yang murni, bertabrakan di samping Su Zimo dengan ledakan keras dan nyala api melonjak. Kedua harta karun roh yang murni melepaskan kekuatan terkuat mereka tetapi tidak dapat melukai Su Zimo sama sekali. Sebaliknya, Su Zimo memanfaatkan kekuatan mereka dan menyelesaikan serangan itu dengan cerdik. Seluruh proses terjadi dalam sekejap. Meskipun tampak sederhana, hal itu terlihat. Kontrol tepat Su Zimo atas situasi dan waktu. Haha. Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan terus mundur ke arah asalnya. Dia menggelengkan kepalanya. Jadi hanya itu yang dimiliki Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix.
Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix belum pernah terprovokasi seperti ini sebelumnya dan menjadi marah. Ki darah di tubuh Pangeran Phoenix melonjak saat dia menyerang Su Zimo sekali lagi dengan Phoenix Feather Spear. Putri Phoenix juga menarik busur tulang Phoenix miliknya dan mengikuti dari belakang. Jauh dari Su Zimo, dia menatap tajam ke arahnya, siap menembakkan panah fatal kapan saja. Namun, teknik gerakan Su Zimo sangat cepat dan lincah. Sepasang sayap halus tumbuh di belakangnya. Lokasinya tidak menentu dan Pangeran Phoenix serta Putri Phoenix tidak dapat mengunci dirinya sejenak. Ketika Pangeran Phoenix melihat bahwa Su Zimo tidak melawan mereka, dia tidak bisa menahan perasaan marah dan mengejek. Saya sudah lama mendengar bahwa Master Puncak dari Puncak Pedang ke-9 Dunia Pedang pernah membunuh 10 ras roh sempurna dari mata surgawi, sendirian dengan satu serangan pedang. Saya pikir dia cukup mampu. Tidak kusangka bertemu denganmu hari ini akan menjadi kekecewaan besar. Jadi, kamu hanyalah seekor tikus pemalu yang hanya tahu cara menutupi kepalanya dan berlarian. Suzu, kamu mengolah pedang Dao dan harus terus maju. Kenapa kamu mundur berkali-kali? Putri Phoenix juga mencaci maki. Su Zimo tidak menjawab dan hanya tersenyum tipis. Dalam waktu singkat itu, mereka bertiga mengejar dan mundur, dengan cepat mendekati medan perang lain. Sementara itu, para ahli roh sempurna yang dipimpin oleh dunia serangga, tikus, dan semut masih bertarung melawan Luo Jun dan 10 penggarap pedang roh dosa lainnya. Roh kesempurnaan tertinggi dari dunia serangga, tikus, dan semut telah bersiap untuk melepaskan kekuatan suci mereka yang tak tertandingi ketika mereka melihat bahwa mereka telah menderita banyak korban dan serangan mereka tidak berhasil. Mereka bertiga tidak percaya bahwa mereka tidak dapat membunuh pembudidaya pedang berpakaian preman dengan 3 kekuatan surgawi yang tiada taranya. Saat itu, Su Zimo tiba-tiba berhenti dan melepaskan kaki surgawi, cahaya emas tanpa batas, dan teknik gerakan lainnya. Dia mempercepat sekali lagi dan menyerang Putri Phoenix. Ekspresi Pangeran Phoenix berubah drastis. Dibandingkan dengan dia, Putri Phoenix tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Adapun Phoenix Bone Bow dan Phoenix Feather Arrow milik Putri Phoenix, mereka tidak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka dalam pertarungan jarak dekat. Astaga, ketika Putri Phoenix melihat Su Zimo menyerbu, dia menembakkan panah lagi dengan panik. Namun, Su Zimo mengelak dengan mudah. Dia hanya punya satu kesempatan untuk menembakkan panah ini. Sebelum dia bisa menarik Phoenix Feather Arrow kedua, Su Zimo sudah mendekat. Rambut hitamnya terbang liar dan tatapannya seperti obor. Dia seperti pedang terhunus yang ingin membelahnya menjadi dua. Bahkan sebelum Su Zimo menyerang, ketajaman yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan Putri Phoenix merasakan sakit yang luar biasa dan sensasi robek. Tidak ada ketakutan di mata Putri Phoenix. Ki darahnya telah mati hingga batasnya dan dibakar. Seolah-olah dia bermandikan api yang berkobar saat dia terus-menerus membuat segel dengan kedua tangannya. Fiuh. Di belakangnya, fenomena garis darah dari Divine Huang bangkit. Itu hampir berbentuk fisik dan lahar panas berceceran dari tubuhnya. Ia mengangkat kepalanya dan menangis panjang, menatap Su Zimo. Di saat yang sama, sosok Pangeran Phoenix tiba-tiba turun di samping Putri Phoenix. Ini bukanlah teknik transmisi. Di medan perang yang kacau seperti ini, sulit untuk melepaskan kekuatan dewa transportasi. Keterampilan rahasia itu lebih seperti metode koneksi unik antara Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix. Ketika satu pihak menghadapi bahaya dan jatuh ke tempat berbahaya, pihak lain bisa turun begitu saja dan bergabung untuk bertahan melawan musuh. Ketika Pangeran Phoenix tiba di samping Putri Phoenix, garis keturunannya telah berputar hingga batasnya dan dia mengungkapkan fenomena garis darah dari Divine Feng. Fenomena garis darah dari Feng Surgawi dan Huang Surgawi melingkar di udara secara terus-menerus, memancarkan panas yang sangat hebat. Faktanya, mereka bahkan membakar dan melelehkan pedang tajam Qi yang dilepaskan oleh Su Zimo menjadi ketiadaan. Sosok Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix telah menghilang. Di seberang Su Zimo, hanya ada 2 bola api raksasa yang tampak seperti sepasang matahari terik yang berukuran beberapa inci. Seperti matahari yang luar biasa, mereka masih berkumpul dan bersintesis dengan cepat. Kamu masih jauh dari mampu menantang kami sendirian. Suara Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix bergema pada saat bersamaan. Saat kedua bola api itu menyatu dengan cepat, fenomena garis darah dari Divine Feng dan Divine Huang di belakang mereka juga menyatu dengan cepat, seolah-olah mereka akan menyatu. Feng Huang. Ekspresi Su Zimo tidak berubah. Dia hanya memikirkannya sedikit saat pikiran itu terlintas di benaknya. Feng Huang dan Naga Phoenix sama-sama tabu.
Namun, tak lama kemudian, Suzimo menolak memikirkan hal itu. Aura itu bahkan lebih kuat dari Tabo Feng Huang. Terlebih lagi, dia merasakan keakraban dari aura itu. Itu adalah binatang suci, burung vermilion. Sintesis fenomena garis darah mereka benar-benar berubah menjadi gambaran binatang suci, burung vermilion. Itu adalah langkah membunuh mereka. Dengan gerakan itu, keduanya dapat menciptakan kekuatan suci yang tiada taranya, api surgawi burung vermilion, untuk melawan roh kesempurnaan tertinggi manapun. Ini setara dengan keduanya mengendalikan tiga kekuatan suci yang tiada taranya. Itulah alasan mengapa keduanya begitu percaya diri. Di antara roh kesempurnaan tertinggi, tidak banyak yang bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan mereka berdua. Suzimo merasakan fenomena mengerikan yang dilepaskan oleh pihak lain tetapi tidak mengelak. Dia mengingat keterampilan rahasia yang diturunkan kepadanya oleh jiwa suci burung vermilion di tripod penindas neraka dan sepertinya telah memahami sesuatu. Dia telah lama memahami keterampilan rahasia itu di alam esensi hitam dan menciptakan api Mingli Selatan yang berwarna putih susu. Namun kenyataannya, Suzimo tahu bahwa api Mingli Selatan bukanlah titik akhir dari keterampilan rahasia itu. Jika api Mingli Selatan bisa berkembang lebih jauh, itu adalah api surgawi burung vermilion. Namun, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan ras Divine Feng dan Divine Huang. Oleh karena itu, dia tidak mendapat kesempatan untuk maju lebih jauh. Tapi sekarang, ketika dia merasakan Vermilion Bird yang akan berubah, Suzimo membandingkannya dengan keterampilan rahasia yang diberikan kepadanya oleh jiwa suci Vermilion Bird. Bagian yang awalnya sulit dan tidak dapat dipahami tiba-tiba menjadi jelas. Jika Anda belum pergi, jangan salahkan kami atas apa yang terjadi selanjutnya. Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix memarahi dan kedua fenomena garis darah menyatu sepenuhnya, berubah menjadi burung vermilion kecil. Matanya sangat tajam dan sangat dingin saat menatap Suzimo yang tidak jauh darinya. Tiba-tiba, burung vermilion membuka mulutnya dan menyemburkan api merah menyala yang langsung memuat sosok Suzimo. Kekosongan itu dipenuhi dengan kekuatan mengerikan dari kekuatan suci yang tiada taranya. Ini adalah api surgawi burung vermilion. Pada saat yang sama, di medan perang tidak jauh dari sana, pertarungan antara roh kesempurnaan tertinggi dari dunia serangga, tikus, dan semut dan Luo Jun juga telah memasuki. Buka keajaiban membaca dengan Snail VY. Seolah-olah ditarik oleh kekuatan-kekuatan suci tiada taraf di sisi ini, roh kesempurnaan tertinggi dari dunia serangga, tikus, dan semut di medan perang melepaskan kekuatan suci mereka yang tak bertarung pada saat yang sama. Penjara astral, kutukan abadi, malam abadi. Ini adalah cabai kosmos menengah. Di dunia surgawi, hanya badan utama marsial Dao yang telah memahami kekuatan suci penghancuran abadi yang tiada taranya. Namun, ada banyak sekali makhluk hidup dalam 10.000 ras cabai menengah. Kekuatan surgawi yang tak tertandingi dari kutukan abadi telah diwariskan selama bertahun-tahun dan akan selalu ada makhluk hidup dari ras lain yang memahaminya melalui takdir. Setiap orang yang dapat tumbuh menjadi roh kesempurnaan tertinggi sangatlah berbakat dan sering mengalami pertemuan tak terduga. Siapa di antara mereka yang tidak terpengaruh oleh dunia? Sekarang kelompok favorit dunia ini berada di Evelvian Battlefield, bisa dibayangkan betapa hebatnya tabrakan itu. Penjara astral, malam abadi, dan kutukan abadi. Masing-masing dari tiga kekuatan surgawi yang tiada taranya tidak dapat dihilangkan. Di antara mereka, penjara astral dapat mengunci para penggarap sepenuhnya. Seperti halnya malam abadi, jika seseorang tidak dapat menembus kegelapan, mereka akan tenggelam dan dilahap sepenuhnya olehnya, menjadi bagian darinya. Kerusakan dari kutukan abadi bahkan lebih tak tertandingi. Luo Jun memasang ekspresi muram. Dia hanya memiliki satu kekuatan suci yang tiada taranya, pedang penakluk abadi. Dengan pedang penakluk abadi, dia hanya bisa menyelesaikan satu kekuatan suci yang tiada taranya. Pertarungan selalu berubah dan dia tidak akan diberi banyak ruang untuk berpikir. Dalam sekejap, Luo Jun menyampaikan roh esensinya dan dengan cepat mengembunkan pedang merah dengan niat membunuh yang sangat besar di antara telapak tangan, menembus penjara astral yang turun. Ini adalah pilihannya. Di antara tiga kekuatan suci yang tiada taranya, penjara astral tampaknya menyebabkan kerusakan paling kecil. Namun, jika dia membiarkan penjara astral mengurungnya, dia pasti akan dibantai dan dibunuh tanpa keraguan. Jika dia memutuskan penjara astral dan mendapatkan kembali kebebasannya, dia mungkin memiliki peluang untuk melarikan diri. Tentu saja, hampir mustahil jika dia ingin melarikan diri dari dua kekuatan suci yang tiada taranya.
Suasana mendekat dari satu sisi. Kesengsaraan yang tak ada habisnya datang dari pihak lain. Dalam sekejap mata, Luo Jun berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, di medan perang tidak jauh, api surgawi burung vermilion membakar Su Zimo terus-menerus dan telah menenggelamkan sosoknya. Namun, yang mengejutkan Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix, Su Zimo tidak menolak seluruh proses dan juga tidak melepaskan kekuatan surgawi yang tiada taranya. Dia membiarkan api surgawi burung vermilion menyelamatkan dirinya sendiri. Yang lebih mengejutkan mereka berdua adalah api surgawi burung vermilion tidak langsung membakar Su Zimo sampai mati. Di api surgawi burung vermilion, vitalitas Su Zimo masih bersemangat. Terlebih lagi, sepertinya ada transformasi mengejutkan yang terjadi di tubuhnya. Api surgawi burung vermilion berisi rune Dharmic Dao yang tak terhitung jumlahnya. Bagi makhluk hidup biasa, rune Dharmic Dao itu benar-benar fatal. Namun, bagi Su Zimo yang telah memperoleh warisan burung vermilion, ini adalah sebuah kesempatan. Sebuah peluang yang dapat mengubah api Mingli Selatan menjadi api surgawi burung vermilion. Tentu saja, proses ini tidak dapat dipahami oleh orang lain. Ini hanyalah memainkan api dalam arti harfiah. Namun, salah satu Dao Dharma yang paling dikuasai Su Zimo adalah Dao Api. Bab 2859. Sebelumnya, Su Zitno mengendalikan Dao Api Abadi, Buddha, dan Dao Iblis. Api Mingli Selatan adalah api Dao yang melambangkan Demon Dao. Ditambah dengan api roh esensinya, dia bisa menyingkat gerakan membunuh api Pancadi Dao. Oleh karena itu, ketika api surgawi burung vermilion turun, Su Zimo diam-diam memadatkan api abadi, Buddha, dan Vian Dao untuk bertahan melawannya. Pada saat yang sama, api Mingli Selatan perlahan-lahan bersentuhan dengan api surgawi burung vermilion dan dia memahami perbedaan di antara keduanya. Perlindungan dari api Dao ketiga Dao secara alami hanyalah salah satu alasan mengapa Su Zimo begitu percaya diri. Alasan lainnya adalah karena dia dilindungi oleh teratai hijau pencipta kelas 12. Bahkan jika api surgawi burung vermilion benar-benar meresap ke dalam garis keturunannya, api itu akan padam oleh garis keturunan teratai hijau kelas 12. Su Zimo ingin menyembunyikan rahasia tubuh sejati teratai hijau untuk saat ini dan tentu saja tidak ingin menggunakan garis keturunan teratai hijau. Namun, jika ada kekuatan yang meresap ke dalam tubuh sejati teratai hijau, dia tidak perlu peduli. Garis keturunan teratai hijau secara alami akan memperkenalkan dan membaptis kekuatan secara diam-diam. Oleh karena itu, di bawah hadirnya Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix, Su Zimo, yang diselimuti oleh api surgawi burung vermilion, tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, auranya lebih kuat meskipun dia terluka parah. Tampaknya olah dia sedang menyerap kekuatan api surgawi burung vermilion dan berkembang pesat. Bagaimana mungkin? Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix melebarkan mata mereka dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Keduanya telepati. Dengan satu pemikiran, mereka menyampaikan burung vermilion yang dibentuk oleh fenomena garis darah dan menyerang Su Zimo. Fiuh! Burung vermilion menyerbu ke dalam api di sekitar Su Zimo tetapi tidak menimbulkan banyak kesamaan. Setelah jeda singkat, api di sekitar Su Zimo bersinar terang dan warnanya terus berubah. Pada akhirnya, warnanya berubah menjadi merah. Auranya tidak berbeda dengan api surgawi burung vermilion. Set, Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix tersentak. Dia benar-benar memahami api surgawi burung vermilion. Tidak hanya itu, api surgawi burung vermilion di hadapan mereka tampak berbeda dari apa yang mereka kendalikan dan mengandung kekuatan lain. Perubahan itu membuat api surgawi burung vermilion di hadapan mereka menjadi semakin menakutkan, ganas, dan tidak stabil. Pembawaan. Tiba-tiba, api surgawi burung vermilion mengeluarkan ledakan keras dan meledak di depan Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix. Api yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah. Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix adalah orang pertama yang diserang dan terlempar oleh beberapa api. Mereka terjatuh dari udara dan memenuhi darah. Tentu saja keduanya tidak mengalami kerusakan yang paling parah. Disengaja atau tidak, lebih banyak api yang masuk ke arah medan perang di samping dan menjungkirbalikkan medan perang lainnya. Di bawah serangan malam abadi dan kutukan abadi, Luo Jun tidak punya tempat untuk mundur. Namun, pada saat itu, ledakan dahsyat terdengar tidak jauh dari sana. Saat berikutnya, api membumbung ke langit. Sepetak besar api merah melonjak seperti lahar tsunami dan menyebar ke dalam malam abadi. Api lava mengandung kekuatan suci Vermilion Bird Heavenly Fire yang tak tertandingi dan memancarkan api merah menyala yang menembus kegelapan tak berujung.
Ada juga sebagian api lava yang menyerang kutukan abadi di sisi lain dan menahan kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan suara mendesis. Roh kesempurnaan tertinggi dari dunia serangga, tikus, dan semut menjadi lengah dan berseru karena panasnya api surgawi. Pasukan roh kesempurnaan raksasa dengan ratusan orang hancur dan tidak terorganisir. Tentu saja, Luo Jun juga terkena sedikit api surgawi. Namun, dibandingkan dengan malam abadi dan kutukan abadi, kerusakan yang disebabkan oleh api surgawi hampir tidak dapat diabaikan. Dia bertahan melawan mereka dengan mudah menggunakan kekuatan surgawi pedang Dao dan keterampilan rahasia garis keturunannya. Dalam kekacauan, menatap Luo Jun beralih dan teringat pada tiga roh kesempurnaan tertinggi. Dia menyerang sekali lagi dengan pedangnya. Setelah kehilangan kekuatan surgawi tiada taraf yang merupakan andalan terbesar mereka, bahkan jika roh kesempurnaan tertinggi ketiga bergabung, mereka tidak akan mampu bertahan melawan pedang Luo Jun. Makhluk hidup di dunia serangga, tikus, dan semut adalah yang terbaik dalam mengumpulkan anggota klan untuk menindas orang lain dengan jumlah. Dalam hal kekuatan tempur individu, roh kesempurnaan tertinggi dari dunia ketiga ini menduduki peringkat terakhir di prasasti giok jasa pertempuran. Mereka bertiga telah melancarkan pukulan yang cukup besar sejak awal. Sekarang setelah mereka melakukan kontak dengan Luo Jun, mereka tidak dapat bertahan dan segera dikalahkan. Mereka mengeluarkan lencana dunia surga terberkati mereka satu demi satu untuk melarikan diri dari medan perang iblis jahat. Ketika pasukan roh kesempurnaan yang melihat ketiga roh kesempurnaan tertinggi meninggalkan medan perang, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan pergi satu demi satu. Pertarungan antara roh kesempurnaan dari cabai medium dan iblis jahat berakhir dengan kekacauan itu. Di alun-alun dunia surga yang terberkati, banyak raja dari alam semesta menengah berkumpul di sini untuk menyaksikan pertempuran tersebut. V Epsilon Lep N, segudang cerita menanti. Ketika mereka melihatnya, mereka tercengang dan tidak dapat berpikir kembali. Hanya ketika roh kesempurnaan tertinggi dari dunia serangga, tikus, dan semut serta sekelompok ahli roh sempurna mundur dari medan perang iblis jahat satu demi satu, barulah terjadi sinopsis di lapangan dunia surga yang terberkati. Apa yang sedang terjadi? Suzu dari dunia pedang belum mati dan benar-benar memahami sesuatu dari api surgawi burung vermilion. Dari kelihatannya, dia seharusnya sudah memahami yang kedua yang tiada taranya. Kekuatan suci, api surgawi burung vermilion. Meskipun anak ini masih muda, dia terlalu berani. Dia benar-benar berani mengambil risiko dibakar menjadi abu oleh api surgawi burung vermilion untuk memahami kekuatan suci yang tiada taranya. Tepat di depan semua orang, Su Zimo, yang berada di medan perang iblis jahat, berdiri di udara, bermandikan api surgawi burung vermilion merah dan menerima baptisan kekuatan suci yang tiada taraf. Baptisan semacam ini sangat bermanfaat bagi garis keturunan, tubuh fisik, dan roh esensi dari roh yang disempurnakan. Faktanya, ranah budidaya mereka juga akan meningkat secara signifikan. Untuk memahami dua kekuatan surgawi yang tiada taranya di Hollow Nether Perfected. Di satu dunia, masa depan anak ini benar-benar tidak terbatas. Penjelmaan monster yang sebanding dengan yang dimiliki Kaisar Immortal Van Kuising. Telah lahir di dunia pedang. Jika anak ini tumbuh dengan sukses dan tidak mati sebelum waktunya, dia pasti akan menjadi kaisar di masa depan. Hehe, itu sulit untuk dikatakan. Mari kita berdiskusi setelah Suzu selamat dari cobaan ini. Jangan lupa, Xia Yin masih menunggunya di area 7. Lu Yun dan yang lainnya sangat senang melihat Su Zimo mendapatkan kesempatan seperti itu. Namun, di saat yang sama, semua orang merasa kasihan. Api surgawi burung vermilion sangat kuat. Tidak kusangka itu akan dirilis saat ini. Jika dia bisa menekan api surgawi burung vermilion, Su Zimo akan memiliki kesempatan lain untuk melarikan diri saat dia melawan Xia Yin. Tapi sekarang, seorang raja dunia tikus menampilkan ekspresi jelek saat dia melihat ke arah Lu Yun dan yang lainnya dari dunia pedang. Suzu dari dunia pedangmu sungguh mengesankan. Alih-alih membunuh iblis jahat di medan perang iblis jahat, dia malah melukai roh kesempurnaan tertinggi di dunia kita. Itu benar, seorang raja dunia serangga menambahkan, jika bukan karena Suzu, kekuatan gabungan dari roh kesempurnaan tertinggi dari 3 dunia akan cukup untuk membunuh salah satu dari 10 iblis jahat, sang pembudidaya pedang berpakaian preman. Ekspresi Lu Yun tidak berubah. Rekan Daois, berhati-hatilah dengan kata-kata Anda. Apa yang terjadi sebelumnya jelas merupakan kejadian aneh. Suzu tidak bermaksud menyakiti roh kesempurnaan tertinggi di duniamu yang ketiga.
Suzu bahkan tidak tahu apakah dia bisa memahami Vermilion Bird Heavenly. Api. Dalam kekacauan itu, bagaimana dia bisa mengendalikan situasi? Seorang raja dari dunia pohon parasol juga menonjol dan menatap semua orang dari dunia pedang dengan dingin. Baiklah, bahkan jika kita melupakan hal itu, mengapa Suzu harus ikut campur dalam urusan kita dan menyakiti Pangeran Phoenix dan Phoenix? Putri Duniaku. Bab 2860. Kenyataannya, ratusan roh kesempurnaan tertinggi adalah teladan langka dan penjelmaan monster di dunianya masing-masing dan telah mengumpulkan hampir seluruh takdir dunia tersebut. Mereka bisa dikatakan sebagai roh sempurna nomor satu di dunianya masing-masing. Bahkan jika tidak ada pertengkaran di antara mereka, ada kemungkinan besar pertengkaran akan terjadi di antara para ahli roh sempurna ini setelah mereka dilempar ke medan perang iblis jahat. Semua roh kesempurnaan tertinggi ini sombong dan angkuh. Jarang sekali mereka bisa bertemu lawan dari ranah yang sama. Oleh karena itu, mereka secara alami ingin sekali berperang. Situasi di area 9 dari medan perang iblis jahat sebelumnya berada dalam ekspektasi para raja. Namun, Raja Dunia Pohon Parasol marah ketika dia melihat Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix dikalahkan dan tidak mau bertanya. Sebelum Lu Yun dan yang lainnya dapat menjawab, Ratu Naga tak bertanduk dari dunia naga berbicara terlebih dahulu. Lear berteman lama dengan Suzu dari dunia pedang. Ketika dia melihat parasol Triworld Anda menindasnya dengan angka, dia tentu saja tidak bisa membiarkannya berbaring. Apakah ada masalah? Di sisi lain, Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix dari dunia pohon parasolmu sangat terkenal dengan apa yang disebut telepati. Dari kelihatannya, jumlahnya juga tidak seberapa. Awalnya, dua dunia super besar, dunia naga dan dunia pohon parasol, damai. Namun, dalam ratusan ribu tahun terakhir, selalu terjadi masalah dan konflik di mana-mana. Bahkan, mereka menunjukkan tanda-tanda meningkat dan kehilangan kendali. Bahkan tanpa adegan di Evolvian Battlefield sebelumnya, tidak ada yang mengejutkan bahwa para ahli raja dari dua dunia berselisih dan saling mengejek. Itu bukan hanya area 9 dari medan perang iblis jahat. Di area lain, ada beberapa gangguan antara banyak roh kesempurnaan tertinggi dan 10 iblis jahat. Namun, kedua belah pihak berhati-hati dan tidak langsung menggunakan kartu truf mereka. Setelah menguji udara, mereka berpencar. Suzimo menanggung baptisan api surgawi burung Vermilion dan mengingat apa yang baru saja terjadi. Kenyataannya, api surgawi burung Vermilion saja tidak akan mampu mencapai efeknya lebih awal. Itu karena dia menggabungkan api Dao dari Dao abadi, Buddha, dan iblis ke dalam api surgawi burung Vermilion. Setelah transformasi ini, kekuatan api surgawi burung Vermilion meningkat secara eksponensial dan bahkan mencapai tingkat kekuatan suci yang tiada taraf. Setelah mensintesis api Dao dari Dao abadi, Buddha, dan Dao iblis, bahkan menjadi lebih kuat. Suzimo belum menyatu dengan api roh esensi dan hanya melepaskan api caturadi Dao sebelumnya. Karena peningkatan kekuatan api surgawi burung Vermilion, kekuatan api caturadi Dao juga meningkat secara eksponensial. Dengan itu, kekuatan api pancadi Dao bahkan mungkin tak terbayangkan. Dalam pengertian Suzimo, jika dia dengan paksa melepaskan api pancadi Dao, konsumsi kekuatan roh esensi akan terlalu menakutkan dan keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Api caturadi Dao saja sudah cukup untuk mengatasi bahaya yang dialami Luo Jun. Kebenarannya adalah seperti yang dia duga. Api pancadi Dao yang disintesis dengan api surgawi burung Vermilion muncul dan roh kesempurnaan tertinggi dari dunia serangga, tikus, dan semut seketika. Pasukan roh sempurna dengan ratusan orang juga melarikan diri ke segala arah. Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Namun kenyataannya, kerusakannya lebih ringan dari yang mereka bayangkan. Suzimo memperoleh kesempatan dan memahami kekuatan surgawi tiada taraf lainnya karena api surgawi burung Vermilion yang dilepaskan oleh mereka berdua yang bergabung. Selain gelombang kerusakan pertama, api caturadi Dao yang dia keluarkan sebelumnya juga merupakan peluang bagi Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix. Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix lahir dari api dan keduanya akan merasakan keintiman dan keakraban terhadap api caturadi Dao yang telah menyatu dengan api surgawi burung Vermilion. Keduanya berdiri sekali lagi dan menatap Suzimo dengan ekspresi yang berbeda. Pembudidaya pedang dari dunia pedang ini benar-benar mengalahkan mereka dengan Dao Dharma dan kekuatan suci yang mereka kuasai. Lebih jauh lagi, melalui api surgawi burung Vermilion yang baru saja dilepaskan oleh penanam pedang, keduanya memperoleh tingkat pemahaman baru dalam Dao Dharma api. Sne LVY,
Surga bagi kutu buku dan pemimpi. Oleh karena itu, mereka berdua tidak menaruh banyak permusuhan terhadap Suzimo di lubuk hati mereka yang terdalam. Ketika mereka menyadari hal itu, Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix saling memandang dan memancarkan dingin. Mereka meninggalkan Suzimo dan melaju menuju anggota klan mereka. Suzimo melirik ke arah pembudidaya berpakaian preman, Luo Jun. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik untuk pergi juga. Adegan sebelumnya tampak lebih seperti sebuah kecelakaan. Namun, Luo Jun tahu bahwa Suzimo melakukannya dengan sengaja. Betapa percaya diri dia untuk memikat dua roh kesempurnaan tertinggi dan memanfaatkan beberapa trik untuk mengalahkan tiga roh kesempurnaan tertinggi dari dunia serangga, tikus, dan semut. Seberapa besar kendali yang dia miliki untuk melakukan itu? Luo Jun melihat sosok Suzimo yang akan pergi dan kata-kata itu muncul dalam ingatan, hiduplah dengan baik. Kakak senior, kamu baik-baik saja. Beberapa pendekar pedang roh dosa berkerumun ke depan dan bertanya. Luo Jun merenung sejenak dan melihat beberapa orang di sekitarnya, berkata dengan suara yang dalam, bersembunyi untuk saat ini. Ada urusan lain yang harus aku tangani. Tidak perlu mengikutiku. Tapi, sebelum yang lain bisa mengatakan apapun, Luo Jun mengibaskannya dan berubah menjadi sinar pedang, menghilang di tempat. Dia ingin mengikuti di belakang Suzimo dari jauh dan melihat apa yang dilakukan oleh pengembang pedang dari dunia pedang ini. Jika pembudidaya pedang ini menghadapi bahaya, dia mungkin bisa membantu. Di sisi lain, setelah Suzimo memancing Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix pergi, seperti yang diperkirakan, para iblis jahat dan roh dosa yang mengintai dan siap bergerak menyerang dengan berani. Mereka dikelilingi sisa ras Divine Huang, Divine Feng, dan Naga. Di antara iblis jahat dan roh dosa, ada beberapa dari ras raksasa dan yaksa. Beberapa tidak berbeda dengan manusia dan berkerumun padat ketika ribuan dari mereka berkerumun. Dibandingkan dengan iblis jahat dan roh dosa di sekitarnya, ada kurang dari 20 orang di sisi dunia pohon parasol dan dunia naga. Ada perbedaan jumlah yang besar antara kedua partai. Namun juga, ada roh kesempurnaan tertinggi yang menjaga tempat ini. Meskipun Longli tidak bisa melepaskan kekuatan sucinya yang tak dilawan saat ini, kekuatan sebagai roh kesempurnaan tertinggi masih ada. Mengandalkan fisik dan garis keturunannya yang sangat mendominasi, dia menyerang iblis jahat dan roh dosa dan memulai pernikahan. Saat nafas naganya turun, semuanya membeku. Lin Sunzhen memegang pedang dan berlari tanpa hambatan di medan perang. Pedang Qi itu seperti embun beku dan kemanapun ia melewatinya, orang-orang berjatuhan dan darah berceceran. Melawan dampak dari iblis jahat dan roh dosa, anggota klan yang tersisa di dunia naga dan dunia pohon parasol tidak punya pilihan selain bergabung untuk sementara dan bertahan melawan serangan di bawah pimpinan Lin Sunzhen dan Longli. Merayu, kilatan api menembus cakra dan turun dari langit, menembus iblis jahat dan roh dosa, menciptakan lubang besar dan lapisan gelombang api. Iblis jahat dan roh dosa yang tak terhitung jumlahnya dilahap seketika dan berubah menjadi abu tanpa ada mayat yang tersisa. Melalui api, tombak bulu Phoenix yang berwarna merah seperti darah terungkap. Astaga, senjata tajam yang lebih tajam lagi merobek udara. Phoenix Feather Arrow merobek udara dan merobek pasukan iblis jahat dan roh dosa, meninggalkan bekas luka bakar yang jelas dimasuki yang tidak hilang untuk waktu yang lama. Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix telah tiba. Termasuk Lin Sunzhen dan Longli, meskipun hanya ada sedikit orang di sini, sudah ada 4 roh kesempurnaan tertinggi yang mempertahankan benteng. Pasukan iblis jahat dan roh dosa menyadari bahwa keadaan buruk dan sudah mulai mundur sebelum ada yang bisa memberi perintah. Meskipun iblis jahat dan roh dosa datang dengan cepat, mereka mundur lebih cepat. Ras raksasa melebarkan sayap dagingnya dan melarikan diri ke cakrawala. Ras yaksa bisa melarikan diri ke dalam persembunyian, bersembunyi jauh di bawah tanah untuk melarikan diri dari medan perang, atau bersembunyi di dalam udara dan menghilang. Dalam sekejap mata, hanya mayat yang tersisa di medan perang. Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix melirik Lin Sunzhen dan Longli dan tidak terus menyerang. Mereka pergi begitu saja bersama anggota klan mereka. Suzimo tiba nanti. Bab 2861. Dari kelihatannya, Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix jelas terluka. Meskipun mereka masih melepaskan kekuatan tempur yang sangat mendominasi dan menyapu bersih pasukan, jelas bahwa mereka hanya melampiaskan kemarahan di dalam hati mereka. Sedangkan Suzimo yang melayang dari jauh, dia mengenakan jubah hijau dan memiliki ekspresi tenang. Napasnya stabil dan dia jelas berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix.
Saudara Suzu menang. Long Li mengulurkan tangannya sedikit karena kegirangan. Dia pasti menggunakan kekuatan sucinya yang tiada taraf. Lin Sun Zhen sedikit khawatir. Saya merasakan ketajaman yang abadi. Pedang penakluk datang dari sana tadi. Menurutnya, jika Suzimo melepaskan pedang penakluk abadi terlebih dahulu dalam pertempuran antara Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix, peluangnya untuk menang akan semakin rendah saat dia menghadapi Xia Yin. Ini setara dengan menggunakan kartu truf terhebatnya terlebih dahulu. Kekuatan suci yang tiada taranya memang digunakan. Su Zimo mengangguk. Setelah itu, dia berhenti sejenak. Namun, bukan aku yang melepaskan pedang penakluk abadi itu. Lin Sun Zhen memasang ekspresi bingung dan bertanya secara mendasar, Guru Puncak, selain Anda dan saya, siapa lagi? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah sosok tiba-tiba terlintas di benak. Pembudidaya pedang berpakaian preman itu, Luo Jun. Namun, tak lama kemudian, Lin Sun Zhen membungkuk dan mengerutkan kening. Itu. Pedang penakluk abadi adalah kekuatan suci tiada taraf yang diciptakan oleh Kaisar. Penaklukan abadi. Namun, dia selalu dipenjara di Sin Ground. Bagaimana dia bisa memahaminya? Ada banyak cara, Suzimo berkata, mengingat bakat orang itu, jika dia telah melihat Dao Dharma dari pedang penakluk abadi dan merasakan maksud pedangnya, dia akan memiliki kesempatan untuk memahaminya bersama dengan teknik kardiovaskular yang dia kembangkan. Pada tingkat ke-9 dari kesengsaraan surgawi yang disempurnakan, dia memiliki kesempatan untuk memahami pedang penakluk abadi juga. Saat itu, Yun Ting hanya mengandalkan seni pedang pembunuh manusia untuk memahami arti sebenarnya dari pedang penakluk abadi. Tuan Puncak, mungkinkah dia? Lin Sun Zhen memiliki pertanyaan besar di hatinya. Mari kita membicarakan hal ini saat kita kembali ke dunia pedang. Su Zimo menenangkannya dengan lembut. Mereka berada di medan perang iblis jahat dan ditatap oleh banyak pasang mata. Tidak pantas membicarakan masalah ini. Semua orang mengatur ulang diri mereka sendiri dan berangkat bersama, mengangkut ke area 7 dari medan perang iblis jahat. Pada saat yang sama, para ahli roh sempurna dimanapun di medan perang iblis jahat melaju menuju area 7 secara bersamaan. Meskipun terjadi perkelahian antara banyak ahli roh sempurna di berbagai wilayah, kebanyakan dari mereka hanya bersifat dangkal dan tidak terlibat dalam pertempuran skala besar karena mereka ingin pergi ke area 7 untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Fenomena abnormal ini menarik perhatian banyak iblis jahat dan roh dosa. Apa yang sedang terjadi? Roh dosa yang gelap gulita dan mengenakan jubah hitam dengan fitur wajah tidak jelas bertanya. Di sekelilingnya, banyak roh dosa dengan pakaian serupa berkumpul di sekelilingnya, mengelilinginya di tengah. Salah satu dari 10 iblis jahat yang hebat, yang kegelapan. Kakak senior, roh dosa berkata, saya mendengar bahwa dua roh kesempurnaan tertinggi saling menantang di area 7. Salah satunya berasal dari ras mata surgawi dan yang lainnya dari dunia pedang. Roh kesempurnaan tertinggi dari ras mata surgawi. Sang kegelapan datang pelan, 1000 tahun yang lalu, Xiang Meng sudah mati. Apakah Xia Yin yang datang? Ya, itu dia. Roh dosa berkata, orang yang melawan Xia Yin adalah orang yang membunuh Xiang Meng 1000 tahun yang lalu. Namanya seperti Suzu. Menarik. Sang kegelapan yang menyelimutinya, akan sangat memalukan jika kita melewatkan pertarungan sebesar ini. Area 1 dari medan perang iblis jahat. Seorang wanita membentangkan hitam membawa pedang di punggungnya dan memegang cambuk ekor kuda, NVELBIN, di mana setiap kata memicu keajaiban. Ketika dia mendengar berita itu dari bawahannya, dia mengerutkan keningnya. Pertarungan antara dua roh kesempurnaan tertinggi di area 7 menyebabkan pejabat yang begitu besar. Aku akan pergi melihatnya juga. Wanita memandang hitam itu pergi. Ini adalah salah satu dari 10 iblis jahat besar yang disebut oleh makhluk hidup di alam cabai menengah sebagai wanita bermata hitam. Tiba-tiba, pegunungan di area 5 meledak dan sesosok tubuh yang tinggi dan kekar melompat dengan tongkat batu di tangan. Mata merah, itu adalah Kera Sanguin. Gelombang juga melonjak di area 10 secara tiba-tiba. Seorang yaksa muncul dan menghilang sebelum menghilang ke dalam mimpinya sekali lagi. 10 iblis jahat besar pada dasarnya tersebar di 10 wilayah. Namun, ketika mereka merasakan ketidaknormalan para ahli roh kesempurnaan dari cabai menengah, 10 iblis jahat besar menuju ke area 7 satu demi satu, ingin menyelidikinya. Meskipun roh kesempurnaan dari alam cabai menengah dan iblis jahat dan roh dosa adalah dua faksi yang tidak dapat didamaikan, tidak pernah ada pertengkaran besar-besaran di antara mereka. Sebaliknya,
Mereka semua dipandu menuju area 7 sekarang dengan tangan tak kasat mata. Saat itu juga, area 7 dari Evil Fiend Battlefield menjadi perhatian pusat. Di puncak gunung yang menjulang tinggi ke awan, Xia Yin berdiri sendirian di puncak dan melihat ke bawah ke arah luasnya, jubah Daois hitam dan putihnya berkibar tertiup angin. Namun, hatinya tenang. Puncak gunung di bawahnya adalah puncak tertinggi di area 7 dari Evil Fiend Battlefield. Sejak dia turun ke puncak gunung ini, tidak ada makhluk hidup lain di sana. Dia tidak tahu nama puncak gunung itu. Dia juga tidak peduli. Dia hanya tahu bahwa dia harus berdiri di puncak gunung tertinggi dan membunuh pembudidaya pedang lemah itu di depan semua orang hanya dengan sekali pandang. Setidaknya, di matanya, olahraga pedang itu tidak layak untuk disebutkan. Jika bukan karena permintaan berulang dari banyak ras raja dunia surgawi, dia pasti ingin bermain beberapa ronde lagi dengan pembudidaya pedang itu. Dia menyukai perasaan melihat ke bawah dari atas, mengendalikan segalanya dan memikat pihak lain. Tentu saja, tidak buruk juga untuk menginjaknya sampai mati dengan bersih. Saat memikirkan hal itu, tanda-tanda darah di gelabelanya sedikit terbuka, menampilkan aura yang bergetar, seolah-olah itu berasal dari dunia bawah dan menyeramkan serta menakutkan. Bagaimana ekspresi setelah mata surgawi ini terbuka? Sebuah gambaran muncul di benak Xia Yin. Sudutnya sedikit melengkung. Ada senyuman tipis, dingin dan menggoda, seolah dia bisa melihat keputusasaan dan ketakutan sang penanam pedang sebelum kematiannya. Dia telah melihat ekspresi itu di wajah banyak orang. Mata Xia Yin beralih saat dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Sudah banyak orang di sekitar. Di kaki gunung, di udara, di rumputan dan hutan. Ada ahli roh sempurna dari alam cabai menengah. Bahkan ada beberapa roh kesempurnaan tertinggi dan banyak iblis jahat dan roh dosa yang tersembunyi di kenyamanan. Mendesah. Xia Yin mengulurkan jarinya dan mengusap bekas darah di gelabelannya dengan lembut, mendesah pelan. Saya khawatir saya harus mengecewakan mereka. Tidak akan ada pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya atau hal-hal yang menggemparkan. Itu akan berakhir dalam satu putaran. Itulah yang dipikirkan Xia Yin. Semakin banyak makhluk hidup muncul di area 7 dari Evil Fiend Battlefield. Para ahli roh kesempurnaan dari cabai kosmos menengah menempati lebih dari separuh wilayah sekitar puncak gunung. Hanya bagian barat yang tersisa bagi banyak iblis jahat dan roh dosa. Sebelum pertempuran antara Xia Yin dan Su Zimo dimulai, kedua faksi menjaga jarak tertentu dan keadaan yang relatif damai. Roh sempurna dari dunia batu, dunia pohon parasol, dunia kun, dunia peng, dunia cahaya, dunia barbar, dunia darah, dan dunia super besar lainnya telah tiba. Dunia bunga, dunia raksasa, dunia racun, dunia astral, dunia mistik, dunia tak bernyawa, dunia makam, dunia-dunia yang lebih besar datang satu demi satu. Dunia logam, dunia kayu, dunia angin, dunia hujan, dunia guntur, dunia petir, dunia kalajengking surgawi, dunia katak giok, dunia harmoni roh, sebagian besar dunia tengah juga datang satu demi satu. Ada juga banyak dunia yang lebih kecil. Meskipun mereka tidak memiliki roh yang disempurnakan di dalam diri mereka, banyak ahli roh yang disempurnakan masih datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Di puncak tertinggi, Xia Yin berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap dunia. Semua orang di dalam dan di luar Evil Fiend Battlefield memperhatikan. Angin kencang menderu-deru dan pasir memenuhi udara, memenuhi dunia dengan aura pembunuh. Saat itu, sosok hijau muncul di ujung cakrawala. Bab 2862. Wah, salah satu dari 10 iblis jahat yang hebat, roh hantu yaksa berseru dengan berlebihan, saya pikir itu adalah karakter yang kejam. Jadi, itu hanya manusia Hollow Nether. Dikatakan bahwa dia pernah membunuh Xiang Meng dari ras mata surgawi dengan satu serangan pedang, kata si kegelapan dengan dingin. Cek, roh hantu yaksa tidak setuju. Tidak jauh dari situ, Luo Jun tiba-tiba berkata, orang ini berasal dari dunia pedang. Dan memang sangat kuat, dia bisa bertahan melawan mata reinkarnasi. Pencarian, New 0L, di Google. Seorang pria dengan bintang di matanya bertanya. Luo Jun mengerucutkannya dan tidak berkata apa-apa. Jika itu adalah Battle Royale, dia mungkin bisa membantu Su Zimo. Tapi sekarang, bahkan dia tidak bisa ikut campur dalam pertarungan antara mereka berdua di puncak gunung di depan semua orang. Pada saat itu, 10 iblis jahat berkumpul. Untuk pertempuran ini, iblis jahat dan roh dosa hanya ingin menonton pertunjukan dan tidak mendukung pihak manapun.
Tentu saja akan lebih baik bagi mereka jika kedua pihak bisa bertengkar secara internal. Hasil, tiba-tiba wanita bermata hitam itu berkata, gunung ini bernama Gunung Mang. Kata Mang memiliki karakter kematian di dalamnya dan merupakan pertanda buruk. Seseorang pasti harus mati dalam pertempuran ini. Selain itu, Mang memiliki pengucapan yang sama dengan kata blind, yang menunjukkan kekurangan arah. Ini agak merugikan bagi Xia Yin. Haha, roh hantu yaksa tertawa dan tertawa, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jadi, Dao Dharma dari silsilahmu adalah tentang kepercayaan tapi pada tahayul. Wanita yang menggambarkan hitam itu tidak membantah. Dia hanya melirik ke arah yaksa. Roh hantu dengan dingin. Ada jarum yang melayang di atas gelabela Anda dan aura Anda gelap. Saya khawatir bencana akan menimpa Anda. Roh hantu yaksa mencibir dengan acuh tak acuh. Di sisi lain, Su Zhu ada di sini. Ketika Sue Wen dari dunia darah melihat sosok hijau tidak jauh dari sana, dia berpegangan tangan dan tersenyum. Setelah itu, dia melihat ke arah dunia bunga dan berteriak, cantik, apakah taruhan kita sebelumnya masih berlaku? Mulian tetap diam. Sebenarnya dia juga tidak percaya diri. Tidak ada keraguan tentang hasil pertempuran ini. Bagaimanapun, aura yang diungkapkan Xia Yin terlalu kuat. Ketika dia memimpin puncak gunung dengan jubah Daois hitam dan putihnya, bahkan cuaca di langit berada dalam dua kondisi berbeda. Di satu sisi, awan gelap tebal dan hitam, dan di sisi lain, langit. Sudah jelas, seluruh cakra bagaikan jubah Daois hitam dan putih di tubuhnya. Bahkan di matanya, Yin dan Yang terpisah dan jelas berbeda. Dia tidak menggunakan Dao Dharma apapun. Hanya dengan berdiri di sana, dia bisa mengubah cuaca dan mengerahkan kekuatan dunia dengan auranya, jelas betapa menakutkannya Xia Yin. Meskipun Mulian sebelumnya percaya bahwa Su Zimo dapat bertahan 10 gerakan, dia sedikit ragu sekarang. Dunia batu. Pria botak, Sipo, memutar dan menatap Lin Sun Zhen yang berada di belakang Su Zimo dengan semangat juang yang kuat di matanya. Saat Su Zhu meninggal adalah saat dia meninggal. Selami cerita, rangkullah pesona, NVELBIN. Di tengah kepadatan, seorang wanita berpakaian biarawati Daois dengan papan catur persegi di belakangnya memandang pria berambut hitam berkelip hijau dan sedikit terkejut. Dia belum mati. Master puncak Su Zhu dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang adalah dia. Apakah itu kombinasi Su Zimo dan Yun Su? Wanita itu merenung sejenak sebelum memikirkannya dan tersenyum. Apapun yang terjadi, sungguh menyenangkan melihatnya hidup. Catur abadi Jun Yu. Ekspresi putra Dewa Ming Hui berubah saat dia memperhatikan wanita itu. Di antara kerumunan banyak orang, hanya ada satu wanita yang mengenakan pakaian aneh. Awalnya, putra Dewa Ming Hui ingin memanfaatkan Dewa Catur Jun Yu untuk menyingkirkan Su Zhu dari dunia pedang. Tapi dari kelihatannya, itu tidak diperlukan. Su Zhu tidak akan mampu bertahan dari Xia Yin. Su Zimo meminta Lin Sun Zhen, Long Li dan yang lainnya untuk tinggal di kaki gunung dan meninggalkan pengingat sebelum mendaki gunung sendirian. Begitu saja, Xia Yin berdiri di puncak gunung dan menatap Su Zimo yang melayang ke udara, senyuman di wajahnya menjadi semakin jelas. Akhirnya, Su Zimo melangkah ke puncak gunung dan berdiri di hadapan Xia Yin. Pertempuran besar bisa terjadi kapan saja. Saat Su Zimo mendaki puncak gunung, semua orang dari dunia pedang di lapangan dunia surga terberkati merasakan jantung mereka berdetak kencang dan sangat gugup. Raja Mata Dingin pernah berkata bahwa Xia Yin akan melepaskan mata reinkarnasi saat kedua pihak bertarung dan tidak akan memberi Su Zimo kesempatan apapun. Kemenangan bukan lagi kuncinya sekarang dan sepertinya pencipta teratai hijau akan terungkap. Yang paling tertarik oleh Lu Yun dan yang lainnya adalah apakah teratai hijau pencipta kelas 12 dapat melepaskan diri dari 6 jalan reinkarnasi, memberikan kesempatan untuk bertahan hidup. Di puncak gunung, keduanya berdiri berhadap-hadapan. Xia Yin memiliki senyuman di wajahnya dan ekspresi santai saat dia menatap Su Zimo dengan penuh minat. Pembudidaya pedang di seberangnya benar-benar berani datang. Terlebih lagi, dia sangat tenang bahkan ketika berdiri di depannya. Saya mengagumi Anda. Xia Yin tersenyum lembut. Sayangnya, kamu akan mati. Tentu saja, mati diterima dan di mata dunia adalah sebuah kematian yang layak. Lebih jauh lagi, kematianmu akan membuat makhluk hidup dari dunia lain dan ras lain memahami sesuatu yang sangat penting. Ya, jangan pernah menyinggung ras mata surgawi. Mengerti? Kalimat terakhir Xia Yin tidak ditujukan pada Su Zimo. Sebaliknya, dia mengamati sekelilingnya dan melihat makhluk hidup yang tak habisnya dari 10.000 ras.
Dia memandang rendah semua makhluk hidup dengan aura puncak. Su Zimo masih berdiri diam di hadapannya. Dia hanya menutupnya sedikit, memandang Xia Yin seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Saat berikutnya, Xia Yin membalikkan dan tanda darah di gelabelanya terbuka. Tiba-tiba, tanah berguncang dan cuaca berubah. Saat tanda darah terbuka, awan gelap di langit menghilang seketika dan langit biru di sisi lain juga menghilang. Sebaliknya adalah jurang maut, gelap dan dingin. Langit langsung menjadi gelap. Mata reinkarnasi telah terbuka. Gambar 6 jalan muncul di mata surgawi dan berputar. Di balik 6 jalan ada rasa dingin yang menyeramkan dan goski yang dalam. Bahkan ada ratapan hantu yang terdengar dari dalam. Sosok Xia Yin yang tampak telah menghilang dan yang tersisa hanyalah mata reinkarnasi di hadapan Su Zimo. Pada saat itu, 5 elemen terbalik, Yin dan Yang berada dalam kekacauan. Dunia bergerak berlawanan arah jarum jam, bintang-bintang jatuhan dan sungai mengalir mundur. Segala sesuatu di sekitar mata reinkarnasi mempengaruhinya dan ditarik dengan paksa. Gunung Mang runtuh dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya melayang ke mata reinkarnasi. Ki esensi langit dan bumi, senjata surgawi, garis keturunan, roh esensi, cahaya, kekuatan surgawi, dan keterampilan rahasia tidak dapat melarikan diri dan secara paksa diseret ke dalam visualisasi. Kekosongan di sekitarnya runtuh dengan cepat. Faktanya, waktu sedang kacau. Bahkan penjara astral tidak dapat bertahan melawan 6 jalan reinkarnasi dan akan hancur berkeping-keping. Makhluk hidup yang mengamati dari jauh memandang ke mata reinkarnasi dan merasa seolah-olah seumur hidup telah berlalu, seolah-olah mereka sedang melihat masa lalu atau masa depan. Garis keturunan setiap orang gelisah dan ingin merembes keluar dari tubuh mereka. Meskipun jarak mereka sangat jauh, ki darah mereka tidak dapat bertahan melawannya. Bisa dibayangkan betapa besar dampak yang harus ditanggung Su Zimo saat menghadapi mata reinkarnasi secara langsung. Roh kesempurnaan dari alam cabai medium memiliki ekspresi ketakutan. Bahkan banyak roh kesempurnaan tertinggi yang hadir pun terkejut. 10 iblis jahat merasa jantung mereka berdetak kencang dan kulit kepala mereka tergelitik. Tidak ada yang mengira Xia Yin akan segera mengaktifkan mata reinkarnasi tanpa memberi Su Zimo kesempatan atau bahkan menguji airnya. Sudah berakhir. Ini adalah mata reinkarnasi. Siapa yang bisa bertahan melawan kekuatan surgawi seperti itu? Bab 2863. Alun-alun dunia surga yang terberkati. Semua orang dari dunia pedang melihat pemandangan di puncak gunung dengan ekspresi muram. Ratu Abadi Yulan dari dunia bunga sedikit mengernyit. Ratu Naga Honles menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mata reinkarnasi berhasil diaktifkan dan tidak ada keraguan tentang hasil pertempuran ini. Sedikit keterkejutan muncul di wajah para raja dunia lain. Meskipun mereka telah berkultivasi ke alam gua surga, ini adalah pertama kalinya kebanyakan orang melihat kekuatan mata reinkarnasi. Tidak seperti semua orang dari dunia pedang, ras mata surgawi bersorak. King Cold Eye tidak bisa menahan tawanya dengan ekspresi puas diri. Apa yang dikatakan Xia Yin sebelumnya adalah apa yang dia inginkan. Itu benar, dia ingin memberi contoh pada mereka dalam pertempuran ini. Ini dimaksudkan untuk membangun kekuatan mereka. Tiba-tiba, melalui layar raksasa di Blesshaven World Square, sebuah perubahan sepertinya telah terjadi di medan perang di puncak Gunung Mang. Melawan mata reinkarnasi, Su Zimo tidak langsung dimangsa. Dia sepertinya belum menyerah dan masih berjuang dan melawan. Di balik tubuhnya yang tampak kurus dan lemah, 8 gading seputih batu giok tumbuh perlahan. Mereka bersinar terang dan memancarkan aura yang kuat dan misterius. Kekuatan Su Zimo meningkat pesat. Gading gajah surgawi. Tiba-tiba, Raja Dunia Gajah Surgawi mengerutkan kening dan berseru pelan. Ini adalah kekuatan suci bawaan dari ras gajah surgawi mereka dan totalnya ada 4 tingkatan. Jika ada 8 Divine Elephantus, maka itu akan berada di puncak level keempat dan bisa mencapai level kekuatan suci yang tiada taraf. Namun, bagaimana manusia di dunia pedang mempelajari kekuatan suci bawaan itu? Oh, King Cold Eye mengangkat alisnya sedikit dan dengan sengaja berkata dengan keras, Master Puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang sangat kuat. Kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali lipat setelah dia melepaskan kekuatan sucinya yang tiada taraf. Mungkinkah Xia Yin dari ras kita berada dalam bahaya? Ras Raja Mata Surgawi lainnya memahami niatnya dan ikut bermain bersamanya. Setelah itu, keduanya bertukar pandang dan tertawa. Raja Dunia Gajah Surgawi lainnya menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan Divine Elephantus KS tingkat keempat,
Suzu tidak akan mampu bertahan melawan mata reinkarnasi. Dia hanya menolak dengan sia-sia. Tidak ada yang tahu bahwa kekuatan surgawi bawaan dari gading gajah surgawi lebih baik daripada dunia gajah surgawi. Tak seorang pun akan meragukan perkataan para raja dari dunia gajah surgawi. Medan perang iblis jahat, puncak Gunung Mang. Xia Yin tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Su Zimo melepaskan kekuatan surgawi 800. Apakah kamu masih ingin menolak? Suara Xia Yin terdengar pelan. Dalam menghadapi 6 jalan reinkarnasi, segala sesuatu tentang Anda akan direduksi menjadi sekadar ilusi dan gelembung. Mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dan kamu harus memasuki reinkarnasi. Merasakan peningkatan kekuatan tubuh, garis keturunan, dan roh esensinya, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan menyalurkan roh esensinya, mulai membuat segel tangan. Menggunakan kekuatan mata surgawi untuk meniru aura dan gambaran 6 jalan reinkarnasi. Anda berani menyebut kekuatan reinkarnasi yang berasal dari tiruan ini sebagai 6 jalan reinkarnasi. Su Zimo memandang mata reinkarnasi di seberangnya dengan ekspresi mengejek. Xia Yin mendengus dengan dingin. Ini lebih dari cukup untuk membunuhmu. Hahaha. Di puncak Gunung Mang, Su Zimo tertawa terbahak-bahak. Seni Dharma di tangannya telah dipadatkan. Dia menunjuk ke mata reinkarnasi di seberangnya dan meneriakkan kata demi kata, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya, 6 jalan dari reinkarnasi. Saat Su Zimo mengatakan itu, pusaran jurang raksasa muncul di ujung jarinya dan terus meluas. Pusaran itu dibagi menjadi 6 wilayah dan setiap wilayah dipenuhi dengan rune aneh yang memancarkan kekuatan tak berujung. Dunia berputar dan waktu serta ruang berada dalam kekacauan. Mata reinkarnasi Xia Yin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jurang pusaran raksasa dan perbedaannya seperti langit dan bumi. Sosok Xia Yin tidak dapat menahan daya tarik 6 jalan reinkarnasi dan terpaksa muncul. Wajahnya dipenuhi keterkejutan, kebingungan, ketidakpercayaan, panik dan ketakutan, yang ada hanya keraguan. Apa itu tadi? Dalam keadaan linglung, Xia Yin sepertinya teringat adegan ketika dia melihat sekilas 6 jalan ketika mata Yin Yang-nya pertama kali dibuka. Bahkan saat itu, dia hanya melihat sekilas 6 jalan reinkarnasi. Namun, pandangan sekilas itu hanyalah puncak gunung es dan dia tidak berhasil menyaksikan penampakan 6 jalan reinkarnasi secara utuh. Hanya pada saat itulah dia benar-benar melihat apa itu 6 jalan reinkarnasi. Banyak ahli roh sempurna yang menyaksikan pertempuran di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika mereka melihat perubahan tersebut. Jika semua orang sangat terkejut dengan mata reinkarnasi Xia Yin sebelumnya. Saat ini, 6 jalan reinkarnasi yang dirilis oleh 6 jalan reinkarnasi membuat mereka merasakan rasa takut dan kegelisahan yang meresap langsung ke dalam jiwa mereka. Itu tidak dapat dihentikan. Tidak ada kekuatan yang bisa bertahan melawan pusaran jurang ini. Secara naluriah, ratusan roh kesempurnaan tertinggi yang hadir, termasuk 10 iblis jahat, menyadari bahwa mereka hanya memiliki satu hasil jika mereka berada di posisi Xia Yin. Kematian. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Setelah Xia Yin terungkap, ilusi yang dipadatkan oleh mata reinkarnasinya sama sekali tidak dapat bertahan melawan penindasan 6 jalan reinkarnasi dan runtuh dengan cepat. Tanda darah muncul di mata reinkarnasi dan beberapa bahkan merembes keluar. Bagaimana mungkin? Xia Yin tidak percaya dengan pemandangan di hadapannya. Ini pasti teknik ilusimu. Xia Yin meraung, ini adalah ilusi kekuatan surgawi yang tiada taranya, segudang fenomena. Jangan pernah berpikir untuk berbohong padaku. Di antara 10 iblis jahat besar, memang ada iblis jahat yang telah mengembangkan segudang fenomena. Pada saat itu, ketika dia mendengar raungan Xia Yin yang hampir histeris, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Segudang fenomena bahkan tidak bisa bertahan melawan mata reinkarnasimu, apalagi 6 jalan reinkarnasi. Saya pernah melihat sekilas 6 jalan sebelum saya berhasil memahami mata reinkarnasi saya. Ahak apa yang kamu punya? Xia Yin masih berteriak pada Su Zimo. Retakan mulai muncul di tubuhnya dan dia berada di ambang kehancuran. Kidarah yang tak terhitung jumlahnya membentuk benang tipis di udara dan memasuki 6 jalan reinkarnasi. Itu karena aku pernah ke dunia bawah sebelumnya. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu ingin pergi? Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Su Zimo menyalurkan roh esensinya sekali lagi dan melepaskan kekuatan 6 jalan reinkarnasi hingga batasnya. Rune di 6 jalan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah mereka bisa melahap segalanya.
Semua makhluk hidup dan segala sesuatu di dunia tidak dapat lepas dari reinkarnasi. Membunuh. Xia Yin meraung dengan tragis dan seberkas cahaya darah muncul dari mata reinkarnasinya, menyerbu ke arah Su Zimo. Itu adalah keterampilan rahasia roh esensi dari ras mata surgawi. Itu juga merupakan keterampilan rahasia roh esensi yang unik untuk mata reinkarnasi, cahaya reinkarnasi. Xia Yin melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya, ingin mengganggu seni Dharma Su Zimo. Ekspresi Su Zimo tidak berubah. Faktanya, dia bahkan tidak menggunakan skill rahasia esens spirit miliknya untuk bertahan. Dalam menghadapi 6 jalan reinkarnasi, bahkan keterampilan rahasia roh esensi pun tidak dapat melarikan diri. Sebelum cahaya darah mendarat di Su Zimo, ia ditarik oleh 6 jalan reinkarnasi dan mengubah lintasannya, berubah menjadi busur melingkar yang memasuki jurang pusaran. Pusaran raksasa itu sepertinya ingin melahap segalanya. Faktanya, semua orang bahkan mengalami halusinasi. Jika jurang pusaran ini dibiarkan tumbuh dan menyebar terus-menerus, bahkan dunia ini dan seluruh medan perang iblis jahat mungkin akan dilahap dan ditenggelamkan oleh 6 jalan reinkarnasi. Bab 2864. Alun-alun dunia surga yang terberkati. Pada saat tertentu, keributan awal tiba-tiba menghilang. Alun-alun besar itu menjadi begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh, seolah-olah ditekan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Para raja dari alam semesta menengah tercengang saat melihat pemandangan di puncak Gunung Mang. Su Zimo berdiri di udara, rambut hitamnya menari-nari dengan liar. Dengan tatapan yang dalam dan aura yang sangat deras, dia menunjuk ke arah Xia Yin dari jauh dan melepaskan 6 jalan reinkarnasi yang bahkan lebih menakutkan daripada mata reinkarnasi. Xia Yin tidak bisa bertahan sama sekali. Bahkan melalui layar raksasa, para raja dapat merasakan betapa kecil, putus asa, marah dan tak berdayanya Xia Yin di depan jurang pusaran raksasa. Apa ini? Ras Raja Mata Surgawi tergagap karena terkejut dan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? King Cold Eye mengepalkan tinjunya dan menatap layar raksasa tidak jauh dari sana dengan mata melebar. Suaranya keluar sedikit demi sedikit dari sela-sela giginya. 6 jalan reinkarnasi. Bagaimana dia bisa memahami 6 jalan reinkarnasi? 1. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tubuh King Cold Eye sedikit gemetar. Inilah 6 jalan reinkarnasi yang sebenarnya. Di alun-alun, seorang raja tiba-tiba menghela nafas dalam-dalam dengan emosi yang tak ada habisnya. Desahan itu akhirnya memecah suasana menindas di sekitar dan melepaskan serangkaian gelombang keras. Astaga, Su Zhu dari dunia pedang benar-benar memahami 6 jalan reinkarnasi. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Hal yang paling menakutkan adalah dia hanya berada di alam Hollow Nether. Saya tidak percaya. Begitu dia tumbuh ke alam Paradise Void, siapa di antara roh sempurna dari 10.000 ras cabai menengah yang dapat melawannya? Termasuk pedang penakluk abadi dan api surgawi burung vermilion yang baru saja dia pahami serta 6 jalan reinkarnasi. Itu berarti Su Zhu telah memahami 3 kekuatan dewa yang tiada taranya. Ini 4. Orang lain berkata dengan suara yang dalam, jangan lupa, ada juga kekuatan suci bawaan dari ras gajah surgawi. Dia memahami 4 kekuatan surgawi yang tiada taranya di alam yang sempurna. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak heran mengapa dia begitu percaya diri dan tidak takut hingga berani menerima Xia. Tantangan Yin. Dengan orang ini, dunia pedang pasti akan makmur. Seolah-olah sebuah batu telah menimbulkan ribuan tingkat gelombang. Keributan, kebisingan, dan diskusi saling terkait sehingga menciptakan pembicaraan yang berlapis-lapis. Ratu Abadi Yulan tiba-tiba tersenyum dan santai. Ratu Naga Honles menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ekspresi sedih muncul di wajah aslinya yang dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri, generasi muda memang akan melampaui kita. Semua orang dari dunia pedang masih berusaha sebaik mungkin untuk mencerna masalah ini. Meskipun Lu Yun dan yang lainnya mengetahui rahasia tubuh sejati teratai hijau Su Zimo dan ekspektasi mereka terhadapnya jauh melebihi orang lain, mereka tidak menyangka akan menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Inilah 6 jalan reinkarnasi. Yun Ting juga senang. Namun, perasaannya masih campur aduk. Awalnya, dia melihat Su Zimo sebagai lawan terbesarnya di jalur kultivasinya dan merupakan salah satu motivasi untuk memacunya. Karena Su Zimo ada di depannya, dia tidak pernah berani bersantai. Dia ingin bekerja keras untuk mengejar Su Zimo. Namun kini, dia tiba-tiba menyadari bahwa perbedaan di antara keduanya semakin besar. Bahkan, dia merasakan rasa tidak berdaya.
Bagaimana dia bisa mengejar ketinggalan? Hanya dalam 1 hingga 2000 tahun, Su Zimo telah meninggalkannya dalam debu. Di antara semua orang dari dunia pedang, hanya Bei Mingxue yang memiliki ekspresi tenang dan tidak terkejut dengan pemandangan ini. Di dunia pedang, Bei Mingxue adalah satu-satunya yang paling mengetahui kekuatan tempur Su Zimo. Selama 1000 tahun terakhir, Su Zimo berkultivasi dalam pengasingan di Sword Burial Peak dan menggunakan keterampilan rahasia dengan banyak rune misterius untuk meninggalkan formasi, menghalangi rahasia dan deteksi surgawi. Hanya Bei Mingxue yang menjaga Su Zimo dan menyaksikan dia memahami kekuatan suci yang tiada taranya satu demi satu. Bei Mingxue menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana tubuh teratai hijau penciptaan kelas 12 milik gurunya runtuh 6 kali ketika dia memahami 6 jalan reinkarnasi. Dia paling mengetahui kekuatan dan teror 6 jalan reinkarnasi. Ketika dia mengingatnya, Bei Mingxue merasakan kehangatan di hatinya. Dia tahu bahwa alasan mengapa tuannya memintanya untuk melindunginya sebenarnya bukan karena dia dalam bahaya. Gurunya hanya ingin dia melihat dari samping dan merasakan seluruh proses sementara dia memahami kekuatan surgawi yang tiada taranya, memungkinkan dia untuk memahami Dao Dharma di dalamnya juga. Pengalaman seperti itu terlalu langka dan berharga baginya. Gurunya benar-benar berusaha keras untuk menyebarkan Dao kepadanya tanpa keberatan. Bei Mingxue sedikit mengepalkan tangannya dengan tatapan tegas. Dia percaya bahwa dia tidak akan mengecewakan warisan tuannya, Dao bela diri, atau reputasi tertinggi yang telah dibangun tuannya. Sepertinya perlombaan mata surgawi benar. Pertarungan ini berakhir dalam satu ronde. Hehe, hanya saja mereka salah menebak hasilnya. Kerumunan di sekitar masih berdiskusi. Tidak mungkin. Suara Raja Cold Eye tiba-tiba terdengar. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas dan hampir mengertakkan gigi. Semua orang menoleh. Seseorang menghibur, Saudara Cold Eye, lupakan saja. Xia Yin hanya bisa menyalahkan kesialannya karena menghadapi lawan seperti itu bahkan jika dia mati. Sudah kubilang, Xia Yin tidak mungkin mati. King Cold Eye meraung sekali lagi dan wajahnya memerah. Jangan memprovokasi dia lagi. Dari kelihatannya, dia mungkin sudah gila. Seseorang berbisik. Haha, ekspresi King Cold Eye sedikit galak saat dia mengungkapkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Dia memelototi semua orang dari dunia pedang dan berkata perlahan, apakah menurut kalian Su Zhu pasti akan menang? Biar ku beritahu padamu, tidak peduli seberapa kuat 6 jalan reinkarnasi, tetap ada batasnya. Lu Yun dan yang lainnya terdiam. Kata-kata itu memang tidak salah. Tidak peduli seberapa kuat 6 jalan reinkarnasi, itu tidak berada di luar jangkauan kekuatan surgawi dan akan ada batas atas kekuatannya. King Cold Eye melanjutkan, Xia Yin dari ras kita adalah jenius nomor 1 dalam sejuta tahun. Mata reinkarnasi hanyalah kekuatan suci pertama yang tak tertandingi yang dia pahami. Dia masih memiliki kekuatan suci kedua yang tiada taranya. Dengan dua kekuatan suci tak tertandingi yang dilepaskan pada saat yang sama, dia pasti akan menemukan peluang untuk bertahan hidup dan membebaskan diri dari 6 jalan reinkarnasi untuk melarikan diri. Lu Yun dan yang lainnya masih tidak membantah. Itu karena mereka secara kasar dapat menebak bahwa jika Xia Yin melepaskan dua kekuatan suci yang tiada taranya, dia pasti akan dapat melepaskan diri dari 6 jalan keajaiban reinkarnasi. Namun, meskipun kata-kata Raja Mata Dingin sangat kuat dan bergema, auranya tidak terlalu besar. Lu Yun hanya menatap Raja Mata Dingin yang hampir gila itu dengan tenang dan bertanya dengan acuh tak acuh, jadi kamu berkata begitu banyak dan berteriak begitu kuat dan agresif hanya untuk membuktikan bahwa Xia Yin dapat melarikan diri dan bertahan hidup. Itu terlalu menyedihkan. King Cold Eye bergidik seolah-olah dia disambar petir. Dia memegangi dadanya dan merasakan jantungnya sakit, hampir mengeluarkan seteguk darah. Raja Sisuo dari dunia batu tidak tahan dan ingin mendukung Raja Mata Dingin. Dia berteriak, selama dia bisa melarikan diri, itu tidak akan dianggap kerugian. Jalan di depan masih panjang. Mengingat bakat Xia Yin, mereka berdua akan bertarung lagi di alam gua surga di masa depan. Pada saat itu, tidak diketahui siapa yang akan menang. Saat itu, memang terjadi perubahan di medan pertempuran di puncak Gunung Mang. Seperti yang dikatakan Raja Mata Dingin, di ambang kematian, mata Xia Yin melebar karena marah dan dia tidak menahan diri sama sekali. Dia menyalurkan ki darahnya dan melepaskan fenomena garis darahnya. Pada saat yang sama, Xia Yin melepaskan kekuatan suci keduanya yang tiada taraf, Yin yang tak terbatas. Bab 2865. Seperti yang diharapkan Raja Mata Dingin,
Xia Yin, yang berada di medan perang, mengetahui situasinya lebih baik daripada orang lain. Dia tidak lagi memikirkan cara mengalahkan Su Zimo. Hal itu sudah tidak mungkin lagi dan tidak realistis. Meskipun kekalahan akan mempermalukan ras mata surgawi dan mereka akan diejek dan dibicarakan oleh banyak orang. Selama dia masih hidup, dia akan memiliki kesempatan untuk kembali. Dengan nyawanya yang dipertaruhkan, Xia Yin langsung tenang dan hanya punya satu pikiran tersisa, melarikan diri dari tempat ini. Bagaimanapun, dia adalah peringkat satu di prasasti giok prestasi pertempuran dan monster nomor satu yang menjelma dari ras mata surgawi dalam sejuta tahun. Dia pasti tidak sampai pada titik ini dan membangun nama seperti itu untuk dirinya sendiri hanya dengan mengandalkan keberuntungan. Dia melepaskan diri dari keterkejutan dan ketakutan yang ditimbulkan oleh 6 jalan reinkarnasi dan mempertahankan Dao Heart yang stabil. Kesadarannya tenang saat dia membuat keputusan yang tepat. Meskipun 6 jalan reinkarnasi sangat kuat dan tak tertandingi, bagaimanapun juga, itu tetap merupakan kekuatan suci dan pastinya memiliki batas atas. Selama dia bisa menembus batas atas itu, dia akan bisa menemukan peluang untuk bertahan hidup. Faktanya, dia bahkan tidak perlu melepaskan diri sepenuhnya dari 6 jalan reinkarnasi. Dia hanya membutuhkan celah kecil untuk memanggil lencana dunia surga terberkati dan melarikan diri. Ini juga satu-satunya kesempatannya. Tak terbatas. Yin, Yang. Setelah Xia Yin melepaskan fenomena garis darahnya, matanya melebar saat dia melepaskan teknik visualnya. Dia memiliki mata Yin Yang, jadi secara alami lebih mudah baginya untuk memahami kekuatan surgawi yang tiada taranya, Yin Yang tak terbatas. Baginya, Yin Yang tak terbatas adalah kekuatan suci dan teknik visual yang tiada taraf. Cahaya hitam muncul dari mata kirinya dan cahaya putih muncul dari mata kanannya. Ia mendarat di udara dan membentuk dua ikan yin yang sangat lincah dan hidup. Dalam keadaan normal, kedua ikan yin yang akan terjerat dan menggigit terus-menerus di udara. Kepala dan ekor mereka akan terhubung dan mereka dengan cepat akan membentuk batu kincir yin yang raksasa yang menekan 5 elemen, menjungkir balikkan alam semesta dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Xia Yin percaya bahwa meskipun yin yang tak terbatas dikombinasikan dengan mata reinkarnasi tidak dapat melawan 6 jalan reinkarnasi secara langsung, itu sudah cukup baginya untuk mengatur napas. Seolah dia tahu niat Xia Yin, Su Zimo mencibir. Dia mengendalikan 6 jalan reinkarnasi dengan satu tangan dan menutup pedang jarinya dengan tangan lainnya, bersiap untuk melepaskan kekuatan suci lainnya yang tak tertandingi, pedang penakluk abadi. Jika yin yang tak terbatas harus bertarung dengan pedang penakluk abadi, itu tidak akan mempengaruhi 6 jalan reinkarnasi. Hanya dengan mata reinkarnasi dan fenomena garis darah Xia Yin saja, mereka tidak dapat menggoyahkan 6 jalan reinkarnasi sama sekali. Pada titik pertempuran ini, dia pasti tidak akan memberi kesempatan pada Xia Yin. Namun, saat pedang jarinya terkondensasi, dia tiba-tiba berhenti sebelum dia bisa melepaskannya. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan sesuatu yang aneh di matanya. Mata kirinya terasa dingin dan mata kanannya menjadi sangat panas. Sebelum dia sempat bereaksi, ikan yin yang dipadatkan oleh Xia Yin menyerbu ke arah matanya. Baiklah, di Blaze Heaven World Square, King Cold Eye tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat senang ketika dia melihat hal itu dan berteriak. Memikirkan bahwa Xia Yin tidak memadatkan yin yang tak terbatas untuk bertahan melawan 6 jalan reinkarnasi dengan paksa. Sebaliknya, dia mengendalikan ikan yin yang untuk menyerang Su Zimo secara langsung. Secercah harapan muncul lagi di hati Raja Mata Dingin. Mungkinkah Xia Yin akan membalikkan keadaan? Perubahan itu mengejutkan banyak orang yang hadir. Namun, tak lama kemudian, semua orang secara bertahap menyadari bahwa situasi di medan perang tampaknya sangat berbeda dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Ekspresi Xia Yin dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Dia sepertinya tidak merencanakan serangan balik. Di medan perang, ketika Xia Yin menyadari perubahan ini, dia terkejut dan ekspresinya berubah. Dia melepaskan roh esensinya dengan gila-gilaan, ingin mengendalikan ikan yin yang untuk terjerat dan memadat bersama, membentuk batu kincir yin yang dengan kondisi yin dan yang ekstrim. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa kedua ikan yin yang benar-benar di luar kendalinya. Tepat di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, kedua ikan yin yang berubah menjadi dua berkas cahaya, satu hitam dan satu putih, yang memasuki mata Su Zimo. Saat berikutnya, mata kiri Su Zimo berubah menjadi hitam pekat, dingin, dan menyeramkan. Mata kanannya seputih batu giok dan menyilaukan.
Kekuatan kegelapan yang dipancarkan mata kiri Suzimo bahkan lebih murni dan menakutkan dibandingkan mata kiri Xia Yin. Cahaya yang terpancar dari mata kanannya bahkan lebih menyilaukan. Mata mereka bertemu. Melalui ikan yin yang, keempat mata mereka sepertinya telah membentuk sebuah jembatan. Hitam dan putih, yin dan yang. Dua kekuatan berbeda mengalir keluar dari mata Xia Yin terus-menerus dan mengembun menjadi benang tipis di udara yang melonjak ke mata Suzimo. Cahaya di mata Xia Yin meredup dengan cepat dan kekuatan yin dan yang menurun dengan cepat. Batu surgawi iluminasi dan cahaya neter di mata Suzimo merasakan kekuatan yin dan yang di udara dan tiba-tiba melepaskan kekuatan mereka, melahapnya dengan gila-gilaan. Faktanya, mereka mengikuti ikan yin yang dan ingin menyerap semua kekuatan yin yang di mata Xia Yin. Ah! Xia Yin melayang di udara dan mengangkat kepalanya, mengeluarkan tangisan yang tragis. Matanya menyusut dengan kecepatan yang terlihat, membentuk dua lubang yang mengejutkan. Di dalam dan di luar medan perang iblis jahat, semua orang dan makhluk hidup melebarkan mulut mereka dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Teknik visual dan kekuatan surgawi yang tak tertandingi, yin yang tak terbatas, yang dilepaskan oleh Xia Yin, dinetralkan oleh mata Suzimo. Faktanya, dia bahkan tidak melepaskan kekuatan suci atau seni dharma apapun. Tidak hanya itu, bahkan mata yin yang Xia Yin pun tidak dapat dipertahankan. Metode macam apa itu? Beiming Yuan dari dunia Kun dan Pangeran ke-9 dari dunia Peng adalah musuh. Namun, ketika mereka melihat itu, mereka bertukar pandang secara naluriah dan merasakan hawa dingin di saat yang bersamaan. Hati mereka menjadi dingin ketika mereka melihat sosok berambut hitam dan berjubah hijau dengan mata penuh ketakutan. Kedua roh kesempurnaan tertinggi juga merupakan roh kesempurnaan nomor satu di dunia Kun dan Peng. Namun, pada saat itu, keduanya merasakan ketakutan di hati mereka. Itu karena kekuatan suci tiada taraf yang mereka pahami adalah yin yang tak terbatas. Pada saat itu, ketika mereka melihat hasil Xia Yin, mereka berdua tidak bisa tidak memikirkan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika mereka bermusuhan dengan Suzu. Ngomong-ngomong, pemandangan ini agak aneh. Strategi serangan balik Xia Yin tidak salah. Namun, kekuatan suci yang tak tertandingi, yin yang tak terbatas, yang dia pahami dengan bantuan mata yin yang secara kebetulan dilawan oleh batu penerangan dan neter glow di mata Suzimo. Jika Xia Yin telah memahami kekuatan suci lain yang tiada taranya, bahkan jika itu hanya penjara astral, Suzimo harus memanggil kekuatan suci lain yang tiada taranya untuk mempertahankan dan menyelesaikannya jika dia ingin membunuhnya sepenuhnya. Tapi sekarang, di bawah koneksi Illumination dan Nether Glow Divine Stone, Infinite Yin yang tidak bisa bekerja sama sekali. Kedua ikan yin yang berenang ke mata Suzimo tanpa ragu-ragu, seolah-olah mereka telah menemukan ibu mereka. Tidak hanya itu, kedua ikan yin yang ingin memandu kekuatan yin yang terdapat di mata Xia Yin secara bersamaan dan mengirimkannya ke batu penerangan dan Nether Glow. Itulah alasan mengapa adegan yang sangat mengejutkan ini terbentuk. Pada saat itu, semua orang menyadari sesuatu. Xia Yin dikalahkan. Itu hanya satu putaran. Sejak awal, Suzimo hanya melepaskan kekuatan surgawi 8 tus dan 6 jalan reinkarnasi. Persis seperti itu, pertempuran berakhir.